munculnya monster-monster di daerah underworld dari Pulau Elbaf, lalu juga senjata yang Loki gunakan serta hubungan dia dengan Shanks, menurut saya ini akan menjadi game changer untuk arc dari serial One Piece ke depannya. Nah, Garci Pasal, di video ini kita akan bahas beberapa detail kecil yang mungkin akan terlewat dari chapter kemarin, yaitu di chapter 1131. Dan kebetulan juga nih, masih banyak informasi yang simpang siur, terutama One Piece yang lagi-lagi untuk manganya kita akan hiatus sampai awal Desember nanti. Nah, jadi kira-kira apa game changer yang dibahas di awal video ini? Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan sekali juga karena ini di awal video serta banyak juga yang masih komen, "Bang, mending gua selama pakai facecam," yang lagi-lagi ini pun sudah berkali-kali dibahas di video channel Filnomi, yang bahkan untuk Filnomi sendiri sudah masuk 3 bulan kita semua videonya facecam, masih ada yang komen seperti itu. Lagi-lagi saya balikan kepada kalian, buat kalian yang pengen nonton bisa lanjut nonton, dan buat kalian yang nggak mau udah skip aja daripada komen-komen kayak gitu yang malah nggak relevan sama isi videonya. Jadi udahlah, di awal video ini saya udah filter buat kalian yang mau nonton lanjut, buat yang nggak skip aja nggak masalah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Kita akan langsung mulai dari senjata yang digunakan oleh Loki tersebut, dimana di satu panel ini cukup jelas ya kalau senjata yang Loki gunakan adalah hammer atau palu. Yang menariknya, palu tersebut ternyata semuanya berwarna hitam, yang entah apakah memang berwarna hitam atau jangan-jangan ini adalah hasil imbued dari haki seperti Yoru yang dimiliki oleh Mihawk. Jangan lupa ya, kalau dari umur, Loki ini sudah 63 tahun, yang pastinya selama itu pula dia menggunakan senjata ini yang jauhlah berbeda dibandingkan karakter-karakter lain ya, seperti Mihawk yang mungkin hanya beberapa tahun, lalu juga Zoro dan yang lain-lainnya. Yang bagaimana jika dia selama itu sudah master dalam penggunaan palunya dan akhirnya menjadi palu hitam, atau mungkin untuk pedang disebutnya sebagai pedang Kokuto, yang apakah juga palu ini termasuk ke Saijou Owazamono atau 12 senjata terbaik yang ada di dunia One Piece. Tapi yang lebih menarik lagi, kalau dari mitologinya, Loki ini pengguna berbagai senjata sih, walau identik dengan tombak dan palu tentu saja identik kepada kakaknya alias Thor yang kita semua sudah tahu. Apakah palu tersebut bernama Mjolnir? Tapi tetap sih masih ada satu misteri yang harus terjawab kalau kita lagi-lagi ngomongin senjata di Pulau Elbaf, dan tentu saja itu adalah Spear of Elbaf yang berkali-kali digaungkan oleh orang-orang yang ada hubungan dengan Elbaf. Yang apakah Spear of Elbaf ini senjata yang digunakan oleh sang raja, ataukah jangan-jangan kita bukan membicarakan tentang raja utamanya alias King Harold, melainkan Odin yang mungkin menjadi penguasa sebenarnya dari satu Pulau Elbaf dan berada di upper layer dari Pulau Elbaf yang sangat besar ini. Atau bukankah Sun God sendiri diilustrasikan dia juga menggunakan tombak kan, yang ini juga ada hubungan pasti dengan Spear of Elbaf tadi, dan Loki dia menyebut dirinya sebagai Sun God, yang lagi-lagi Sun God ini kita tahu bahwa dia adalah seorang dewa bagi ras Elbaf. Jadi lagi-lagi kapan juga kita akan ditunjukkan tentang Spear of Elbaf di serial One Piece ini. Lanjut juga nih tentang bounty spesial dari Loki yang Oda tunjukkan, dan satu hal ini sebenarnya adalah hal yang sangat-sangat baru sekali, terutama setelah 1100 chapter One Piece serialisasi kita baru pertama kali mendapatkan bounty berbeda, dan itu adalah special bounty yang dimiliki oleh Pangeran Loki. Ternyata selain bounty angkatan laut yang selama ini kita ketahui, dan bahkan lalu juga bounty Cross Guild yang baru-baru ini dimunculkan, dan itu pun spesial untuk menangkap angkatan laut, yang ternyata pemerintah dunia pun memiliki bounty spesial sendiri yang mereka keluarkan, dan entah alasannya apa. Kita juga masih belum tahu sih untuk bounty ini siapakah orang-orang yang dijadikan target untuk mengetahui kalau nih ada orang dengan bounty sebesar ini. Karena bukankah untuk bounty dari angkatan laut itu disebar ke semua orang biar mereka bisa baca dan mungkin bisa menginfokan kepada angkatan laut, dan orang-orang yang menangkapnya akan mendapatkan bounty. Nah, lalu untuk spesial bounty ini ditujukan kepada orang seperti apa untuk mendapatkan prize-nya atau reward-nya. Yang apakah juga bounty dari ras Lunarian yang sebesar 100 juta berry, walaupun hanya informasi doang pun itu termasuk spesial bounty yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia. Yang apakah orang-orang dengan bounty spesial ini dikhususkan atau spesial juga untuk mereka-mereka yang memiliki
ras spesial yang jangan lupa nih, Elbaf ini termasuk salah satu ras spesial yang bahkan pemerintah dunia selalu takut untuk masuk ke areanya, yang bahkan bagi seorang Gorosei Saturn sekalipun. Dan yang lebih gila lagi tentang bounty ini, karena dia sudah tertangkap selama 6 tahun, yang berarti bounty 2,6 miliar berry tersebut dia dapatkan lebih dari 6 tahun yang lalu. Yang kalau kita ingat nih, event 6 tahun yang lalu di mana Kurohige yang sekarang menjadi Yonkou 6 tahun lalu masih belum memiliki bounty, yang bahkan bounty awal Yonkou-nya saja hanya 2,2 miliar berry. Lalu juga untuk Luffy, jangan tanyalah, dia masih latihan di Gunung Kolbo yang dengan binatang-binatang yang ada di kampung halamannya. Bahkan si Chibukai yang sekarang memiliki bounty di atas 1 miliar pun mereka masih memiliki bounty-nya di angka masing-masing, yang bahkan sekarang pula masih jauh dibandingkan satu pangeran Loki dari Elbaf ini. Yang sejujurnya angka 2,6 miliar ini adalah angka yang sangat-sangat wadaw sekali. Yang seberbahaya itukah Loki bagi pemerintah dunia bahkan sebelum era generasi terburuk dimulai di serial One Piece ini? Dan kalau kalian sadar, 6 tahun lalu juga kita memiliki kejadian lain atau event lain yang ada hubungan dengan Shanks atau Jackie, di mana dia mendapatkan gelar Yonkou pertamanya di 6 tahun yang lalu. Apakah dia ada hubungan dengan penangkapan dari Pangeran Loki? Yang sejujurnya untuk hal ini pun bisa saja, dan mungkin itu pula menjadi alasan kenapa Shanks sangat dihargai di Pulau Elbaf. Tapi lagi-lagi bahasan terkait Shanks dan juga Pangeran Loki sudah saya bahas dengan sangat lengkap di video review yang bisa kalian tonton di sini. Namun mungkin yang banyak orang miss adalah Luffy, dia berlatih bersama monster-monster selama 2 tahun di Rusukaina. Ya inget ya, cuma 2 tahun doang. Dan Pangeran Loki, dia dikatakan sejak kecil sudah berlatih bersama monster-monster tersebut, yang bahkan sekarang menjadi temannya. Ingat lagi-lagi, Loki berusia 63 tahun, ya minimal banget setengah abad dia sudah berlatih bersama monster-monster yang sangat hebat. Dan makanya sangat masuk akal jika Loki sangat hebat seperti itu, dan sangat masuk akal juga setidaknya menurut saya Loki lebih kuat dari Luffy, karena lagi-lagi masalah pengalaman pertarungannya pun sangat jauh sekali, setidaknya dari umur dan berbagai hal semacamnya. Yang itu pun kita baru membahas pengalaman, waktu hidup, dan jangan lupa Loki juga dikatakan memiliki buah iblis legendaris yang pastinya ini akan menjadi boost kekuatan yang sangat gila. Dan ngomong-ngomong tentang dia yang berteman dengan binatang-binatang, yang apakah juga benar nih kalau Loki sebenarnya memang tidaklah sejahat itu, atau dia malah orang baik yang berlaku seperti villain saja? Apakah Loki menjadi next nakama masih berlaku nih? Coba menurut kalian seperti apa? Tuliskan di kolom komentar. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang binatang dari Elbaf yang Oda perlihatkan di beberapa chapter terakhir di daerah Elbaf ini, adakah yang sadar kalau semua binatang itu sangat familiar dan sudah pernah kita lihat bahkan lebih dari 15 tahun yang lalu? Yang kira-kira apa sajakah hal tersebut? Ya benar, itu adalah binatang-binatang yang muncul di movie Strong World, di mana Oda pernah menggambar lengkap nih sketsa dari binatang-binatang yang ada di movie Strong World. Dan kalau kalian lihat, hampir semua binatang yang kita lihat di Pulau Elbaf ini pernah Oda munculkan juga di movie tersebut. Dan kalian tahu kan ada siapa di Strong World ini? Yang tentu saja mantan kru Rocks, yaitu Kinjisi no Shiki. Ya kita nggak usah lah peduliin timeline Strong World karena semuanya filler, terutama bagian Luffy yang bisa ngalahin Shiki yang ini sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Kita akan ambil esensi atau informasinya saja, seperti kemampuan Shikinya lah dan karakter yang nyatanya lah, karena lagi-lagi untuk Shiki dan beberapa temuan ini terkonfirmasi di One Piece chapter 0, yang jangan lupa chapter 0 ini canon yang berhubungan dengan timeline dari cerita manga di serial One Piece ini. Menariknya di chapter 0 di situ masih berlanjut sampai Shiki dia menyiapkan sebuah rencana yang akan dieksekusi 20 tahun di masa depan. Nah, sebagian kelihatan untuk monster-monsternya, dan informasi juga dari Strong World yang memang dunianya berisi monster-monster tersebut, yang apakah memang untuk monster-monster ini Shiki ambil dan terkonfirmasi kalau semuanya didapatkan atau dia ambil sampelnya dari satu pulau dahsyat ini, yaitu Warland dari Elbaf. Nah, bukankah sangat masuk akal sekali? Oda sudah menyiapkan Pulau Elbaf sejak 25 tahun yang lalu, yang bahkan untuk karakter Shiki juga Oda munculkan sangat lama, lebih dari 10 tahun yang lalu. Yang kalau iya, sejujurnya ini sangat jenius sekali sih untuk Oda Sensei, karakter yang dibilang canon tetapi belum dimunculkan sampai 15 tahun. Ternyata langsung Oda hubungkan dengan satu arc yang sudah dia siapkan sejak lama sekali. Yang apakah ini semakin terkonfirmasi
mengkonfirmasi kalau sosok yang kita lihat dan masih siluet beberapa chapter sebelum masuk Elbaf adalah King Jisoo no Shiki ini. Namun ada juga nih teori menarik yang saya temukan di internet. Apakah kalau bukan karena menangkap Loki, Shanks menjadi Yonkou? Namun apakah mungkin bisa saja dia sempat menghentikan ambisi Shiki, mantan Clorox inilah yang ternyata membuat Shanks dinobatkan sebagai seorang Yonkou atau Kaisar Lautan. Karena bukankah kalau kita melihat Yonkou di era-era sebelum Shanks seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, mereka ini semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mantan dari kru Rocks, dan mereka bisa dibilang cukup sepantaran atau bisa dibilang untuk usianya cukup tua di atas 60 tahun. Ya untuk Shirohige yang paling tua sih di 78 tahun, tapi Shanks ini bisa dibilang dia masih bocah banget karena masih 39 tahun. Yang apakah sosok yang mengisi posisi Yonkou sebelum Shanks adalah Shiki, atau mungkin bahkan bisa saja anggota dari Rocks yang lain seperti Aochoku yang menguasai Hachinosu, dan mungkin beberapa yang lainnya pun bisa saja terjadi. Dan kalau dipikir-pikir, nama daerah dari Elbaf ini adalah Warland atau daratan perang. Apakah benar nih peperangan akhir di serial One Piece akan ada siapkan di satu pulau ini yang akan sangat cocok dengan sebutan dan mitologi yang sangat terkenal, yaitu Perang Ragnarok? Ya walaupun sebenarnya masih cukup bingung juga sih, karena sejauh ini hanya ada orang-orang internal saja yang ada di Elbaf dan belum terlihat ada indikasi orang luar bakal ikut andil di satu pulau ini. Nah tapi kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk pembahasan terkait Loki dan beberapa game changer yang sepertinya akan berhubungan dengan cerita One Piece untuk kedepannya. Dan buat kalian juga mungkin yang belum nonton untuk review lengkap chapternya yang ini sangat-sangat lengkap sekali, bisa langsung klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dan selanjutnya kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.